Bismillahirrahmanirrahim. Konteks yang stabil. Membaca karena ini menyangkut kegawatan, maka biasanya dikaitkan dengan irama. Ya, karena ini kegawatan. Seperti saya ulang kemarin, ya, ada lupa lagi. Ya. Dalam rangka membaca kegawatan dan gangguan hemodinamik, maka yang kita cari irama, apakah beradi, apakah takikardi. Untuk baca irama cukup 1 lip saja irama, tidak usah 12 lip. Untuk tahu di mana letaknya impak 12 lip, karena kita mau tahu di mana, di depan. Untuk tahu apakah dia left ventricle hypertrophy 12 lip. Tetapi kalau untuk tahu baca irama cukup 1 lip saja. Ya, kalau di V1 sinus pasti V2 sinus, pasti V3 sinus, pasti di 2 sinus. Tidak mungkin V1 sinus, V2 asistol, V3 VT, V4 tidak mungkin. Kasihan pasiennya setengah mati, tidak jelas. Jadi makanya di dalam konteks kegawatan maka monitor ini pasti ada di ICU. Monitor ini ada di UGD, di mana tempat yang paling gawat. Tidak ada di bagian kulit atau di prorok patah, tidak ada, karena tidak, hampir dikatakan tidak akan ada kegawatan. Jadi monitor. Jadi kalau Anda lihat di ICU pasti 1 lip saja. Dia tidak mau lihat estilasi LVA, tidak, apalagi aksis. Dan dia mau lihat irama. Untuk baca irama karena harus cepat, ya. 1, waktu Anda baca irama, lihat ada tidak QRS, itu dulu. Kenapa? Karena QRS mewakili kontraksi ventrikel. QRS besar karena ventrikel besar, ya. 1, dia dulu ada tidak QRS, tidak ada QRS, stop, selesai, titik. Mau teratur tidak teratur tidak ada hubungan. Ada QRS? Tidak ada. Teratur atau tidak? Tidak teratur. Nah mungkin karena tidak ada QRS. Ya bisa bodoh tapi jangan terlalu. Kalau sudah tidak ada QRS, tidak ada penyandang lagi itu. Itulah namanya asistol. Ini ada tidak QRS? Di EKG cuma 2, gelombang P sama QRS, tidak ada gambar lain. Di EKG cuma 2, gelombang P sama QRS, tidak ada gambar lain. P atrium, QRS ventricle, atrium ventricle, atrium ventricle, atrium ventricle, begitu terus. Kita lari atrium ventricle, atrium ventricle, kita tidur atrium ventricle, atrium ventricle. Mimpi buruk atrium ventricle, atrium, begitu terus. Ya, bisa paham? Ya. Jadi kita lihat QRS akan mengganggu hemodinamik atau tidak? Maka kita lihat QRS. Ada tidak QRS? Ada. Oke. Setelah ada, kita lihat dia teratur atau tidak? Teratur atau tidak? Teratur. Berarti satu sumber. Teratur berarti satu sumber. Tinggal kita cari di mana sumbernya. Ya. Sempit atau lebar? Normal atau lebar? Normal. QRS-nya? Dia lebarnya itu normal atau lebar? Ini normal, berarti dia lewat bundle his. Dari apenot masuk di kabel listriknya bundle his, serat pun pijat ke seluruh ventrikel dalam waktu cepat, maka QRS-nya sempit. Cepat sekali. Kenapa dibutuhkan cepat sekali? Supaya seluruh ventrikel, sel-sel ventrikel kontraksi hampir sama untuk mendorong darah itu yang banyak itu, dia pompa supaya cepat, berarti bagus. Berarti dia
Normal. Berarti kalau normal, berarti kita asumsi dia lewat bundle is. Dia lewat AV node, dari AV node turun ke bawah. AV node bisa terima dari SA node, AV node bisa terima dari atrium, AV node juga bisa berasal dari dirinya. Nanti tergantung penyakitnya. Jadi, tetapi yang jelas setelah itu semua 3 tempat turun lewat AV node, langsung lewat bundle is, maka dalam waktu sekian detik, 0,08 detik, 0,10 detik, seluruh ventrikel kontraksi, maka darah bisa dia lempar keluar ke aorta. Ya, itu. Jadi ini normal. Oke, berarti listrik ini berasal dari atas ventrikel. 1 dari SA node bisa, 2 dari atrium, 3 dari AV node. Tapi dia teratur, berarti dia satu saja sumber. Berarti ada yang satu sumber di atas ventrikel. Kemungkinan SA node, karena SA node 1 kecil. 2 kemungkinan AV node, karena AV node juga kecil. Kalau dari atrium umumnya banyak, karena atrium besar. Ya. Jadi kita tinggal lihat apakah ini dari SA node atau dari AV node. Maka kita lihat ada nggak gelombang P? Ada. Berarti tidak mungkin AV node, karena AV node di bawah atrium, pasti dari atas itu. Dari atas, dari SA node masuk ke atrium. Begitu listrik lewat atrium timbul gelombang P. Ya, begitu sampai di AV node, listrik nggak tahu, listrik EKG nggak bisa baca arahnya, maka dia rata, maka per interval rata. Begitu dia sampai ke ventrikel, maka jelas arahnya, maka kita gambar EKG. Jadi P QRS, P QRS, P QRS. Ini irama sinus. Sampai di sini ada yang mau tanya? Jelas? Ya. Ada nggak QRS atau AV node? SA node di atas ventrikel, atrium di atas ventrikel, AV node di atas ventrikel. Ya, itu yang saya sebut di atas ventrikel. Teratur, satu sumber, ya, dari atas ventrikel. Cepat atau lambat? Normal. Ini, kira-kira cepat atau lambat atau normal? Takikardi. Ada nggak gelombang P? Sinus takikardi. Yang menira berarti sumbernya di mana? Sumber listriknya di mana? SA node. Di SA node. Karena sinus, ya. Ada nggak QRS? Ada. Normal atau lebar? Ya, normal. Dari atas ventrikel. Ya, dari atas ventrikel. SA node, atrium atau AV node. Teratur atau tidak? Teratur. Satu sumber. Berarti dari SA node atau AV node. Cepat atau lambat? Lambat. Bradikardi. Ya, Kardi. ada nggak gelombang P? Ada. Ada. Sinus bradikardi. Selesai. Wassalam. Pertanyaan, kenapa waktu koas saya susah sekali? Ada nggak QRS? Ada nggak QRS? Ya, di EKG cuma 2 pilihan, gelombang P atau QRS. Itu saja, tidak ada pilihan lain. Pokoknya apa yang kau lihat kan, pokoknya kau harus tentukan ini P atau QRS menurut agama dan keyakinan. Ini QRS. Oke. Normal atau lebar? Lebar. Ya, kalau lebar berarti bukan dari atas ventrikel, dari ventrikel. Kalau lebar dari ventrikel. Cepat atau lambat? Cepat. Takikardi. Ngerti? Jangan kau cari lagi, ada tak gelombang P? Tidak ada kan? Tidak ada. Ngerti? Takikardi. Teratur atau tidak? Teratur.
satu sumber di ventrikel. Makanya gambarnya sama semua. Satu sumber di ventrikel. Ini yang disebut ventrikel Takikardi. Jadi kalau sinus takikardi, ventrikel itu begini. Kalau VT dia begini. Karena dia pengantar listrik yang jelek, otot, maka dia tidak kontraksi kuat. Dia cuma kosong, tapi cepat. Makanya tensi turun dari 120 bisa 80, bisa 40. Makanya kalau VT kita dapat ada nadi atau tidak? Tidak ada nadi, RCP. Tidak ada nadi, RCP. Tidak ada nadi, RCP. Tidak ada kata lain. Ada nggak GRS? Ada. Normal atau lebar? Normal. Normal, berarti dari atas. Iya. Vertikal. Teratur atau tidak? Tidak. Tidak, berarti lebih dari satu sumber. Berarti ada drama yang dari atas ventrikel, mau SA0, mau atrium atau AV0, tapi lebih dari satu sumber. Berarti kemungkinan SA0 enggak, karena SA0 satu. Kemungkinan dari AV0 kemungkinan tidak, karena AV0 satu. Berarti kemungkinan dari atrium. Ya, cepat, normal atau lambatnya? Kira-kira. Kalau lihat masih normal, ya, kira-kira normal. Ada nggak gelombang P? Ada. Ada. Itu nih semua ini. Kan ini P. Iya. Karena tidak ada gambar lain. Di Selain. EKG cuma dua, gelombang P sama QRS. QRS. Kau tinggal tentukan saja. Maka kalau ini bukan P apa namanya? Kalau ini bukan P apa namanya? P aksen. Tidak ada. Karena cuma dua. P sama QRS. Itu tidak harus P itu. Ya memang begitu. Iya. Ya, benar. Inilah P. Banyak sekali P. Kenapa? Karena lebih dari satu sumber. Makanya modelnya beda-beda. Ini yang seperti gigi gergaji. Yang bilang. Ini kalau kau lihat modelnya kira-kira ada 4 atau 5 atau ya, kira-kira sumbernya. Ini yang disebut atrial flutter. Atrial flutter. Atrial flutter. Berarti sumber gangguan irama ada di mana? Di atrium. Atrium. Berikanlah obat yang kerja di mana? Di atrium. Atrium. Obat apa itu? Amiodarol. Amiodarol. Setengah mati kau belajar obatnya cuma amiodarol. Ya. Yang penting kau mengerti dulu. Tahu gimana sumber. Ada tes Amiodarol nih. Ya lupa. Amiodarol. Ada nggak GRS? Ada. Normal atau lebar? Normal. Berarti dari atas vertikal. Teratur atau tidak? Teratur. Satu sumber. SA0 atau AV0. Cepat atau lambat? Cepat. Cepat. Takikardi. Takikardi dari atas satu sumber. Sisa SA0 atau AV0. Iya. Nah, begitu dulu yang pemahaman umumnya, ya. Iya. Tinggal Anda lihat nih, Anda tinggal cari nih gelombang P ada atau tidak. Ada. Kalau Anda yakin menurut agama dan kepercayaan bahwa ini gelombang P, maka Anda jawab sinus Takikardi. Tetapi kalau Anda menganggap menurut agama dan kepercayaan Bukan gelombang P. bahwa ini gelombang T, bagian dari QRS, maka kita jawab ini AV0 takikardi. AV0 takikardi. Karena dia berasal dari AV0, karena tidak ada P. Kalau ada P berarti dari atasnya, berarti SA0. Nah, ini disebut AV0 takikardi yang sehari-hari kita sebut SVT, supraventricular takikardi. Ya, saya tidak tahu namanya, tidak ada masalah. Nanti di daerah Ibu Sesmas cuma kau sama Tuhan yang tahu. Pasien dan keluarga tidak tahu. Pokoknya baca saja. Yang penting dia pulang membayar itu saja. Baca saja. Salah nggak ada masalah. Ini. Yang penting Anda baca. Ya? Tidak ada putusan salah. Yang salah tidak memutuskan.
Gelombang T ini. Yang kau ragu. Nah, 3 hari 3 malam. Apa ini? Pas ini SPT, mana pasien sudah dikuburan kali. Baca saja. Kalau sudah 10 detik baca. Kalau dia minta 10 menit baca. Ya, 10 detik harus baca. Ya, di antara semua hal yang paling benar adalah waktu. Ya, di antara semua hal yang paling benar adalah waktu. Punya baju lebaran tidak punya, kalau besok lebaran tetap lebaran. Bayangkan. Kau tidak siap puasa, belum kuat beriman, tetap masuk Ramadan puasa. Karena waktu. Jadi kalau baca EKG, kalau 10 detik baca. Salah baca nggak masalah, kau yang mati dia bukan kau. Bayar. Baca saja, ngerti? Bayar juga. Yang bahaya ini kau peragu, susah. Ya, baca saja. Jadi ini namanya SPT. Tapi kalau Anda anggap ini P, maka Anda tulis sinus takikardia. Oke, karena ini SPT berarti gangguan iramanya berada di mana? Afenon, karena afenon takikardia. Nah, saya bahasanya. Berarti Anda berikanlah obat yang kerja di afenon. Ya, kerjanya. Ini kerja yang apa? Menghambat atau mempercepat yang Anda berikan? Menghambat, karena ini cepat. Obat untuk menghambat di afenon A, B, C, D. Ya, kasih mudah saja. Untuk menghambat di afenon A, B, C, D. A apa? Adenosin. B apa? Beta blocker. C apa? Calcium channel blocker. D, digoxin. Yang paling saya banyak pakai digoxin. Kenapa bukan A? Karena tidak punya. Di Wahid tidak. Beta blocker tidak ada injeksi. Ya, sudah tidak punya. C, calcium channel blocker, ya, susah didapat. D, paling mudah, ada selalu ada di UGD. Akhirnya digoxin yang banyak kita pakai. Sin. Ada nggak keres? Kalau ada yang lihat keres, keluar kau dari ruangan ini. Memang kalau banyak beban hidup begitu sama orang tidak ada artinya. Nah, ini jawab saja ini asis. Selesai. Meskipun ada masih ada PK. T ada. Gelombang T. Gelombang T. Ada nggak keres? Di EKG cuma 2. Gelombang P sama KRS. Saya biasa guyon gitu. Di lapangan itu cuma 2. Pohon sama anjing. Siapa? Di lapangan itu cuma 2. Pohon sama anjing. Ada yang lari, apa itu? Di lapangan cuma 2, ya. Di lapangan itu cuma 2, pohon sama anjing. Ada yang lari, apa itu? Anjing. Ada yang melompat, Anjing. ada yang merayap, Anjing. ada yang terbang. Di lapangan cuma 2. Pohon sama anjing. Ini kan merubah keyakinan dan agama mungkin. Bisa oke ya? Bisa terima? Di lapangan cuma 2, pohon sama anjing. Ada yang melompat, ada yang lari, ada yang merayap, ada yang terbang. Oh, tinggal pilih pohon apa anjing. Kan di lapangan cuma 2. Di EKG cuma 2. Gelombang P sama KRS. Saya cuma tanya, ada nggak KRS? Oh, tinggal pilih yang mana mirip, ya, kira-kira yang bisa terbang, pohon atau anjing? Kira-kira yang bisa terbang, ya anjing. Tinggal pilih kan? Tidak ada dong, kurang ajar. Tinggal 2. Ini saja. Nah, sekarang ada nggak KRS? Ada. Ini KRS. Ya, karena P kecil, gimana? KRS. Cepat atau lambat? Takikardi.
Teratur atau tidak? Tidak. Berarti banyak sumber, multi tagihan, kan? Bila ingat cari tahu kan? Ini dari kalau lebar begini, kan? Lebar, berarti sumbernya dari mana? Dan ventrika. Ventrika, makanya disebut multi focal VT atau ventricle tachycardia yang banyak sumber. Yang penting tergantunglah istilahmu, tergantung kau gunakan bahasa daerah di sana terserah. Yang penting Anda tahu ini adalah ventricle tachycardia yang banyak sumber karena banyak modelnya. Berarti gangguan ini yang biasa disebut juga ventricle flutter. Bisa kayak tadi atrium flutter, ini ventricle flutter. Anda bisa sebut juga multiform VT. VT yang banyak sumbernya. Multiform VT, ya. Oke, sekarang sumber gangguan irama berada di mana? Sumber gangguan irama berada di mana? Ventricle. Nah, berarti Anda berikanlah obat yang kerja di mana? Ventricle. Obat apa itu? Aminodarm. Gitu. Itu saja. Setengah mati ke sekolah aminodarm. Jadi, kalau tidak ada aminodarm, itu yang baru disebut lidocaine. Ya. Hah? Adakah QRS? Ada. Ada. Oke. Normal atau lebar? Normal. Normal. Berarti dari atas. Teratur atau tidak? Tidak. Berarti ada dari atas, bukan satu sumber. Karena dia tidak Teratur. Ya, kemungkinannya dari A Atas. Yuk. Sekarang saya tanya, ada nggak gelombang P? Ada. Ada nggak gelombang P? Ada. Ya, ini semua gelombang P yang terbang itu, yang anjing terbang itu, yang kau tidak yakin menurut agamamu tadi. Inilah disebut karena banyak sekali sumber di atrium, makanya banyak modelnya. Ini yang disebut atrial fibrilasi. Ya, atrial Fibrilasi. lebih banyak sumbernya dari atrial flutter. Atrial flutter cuma 5, kalau atrial fibrilasi bisa 200 sumber. Berarti sumber gangguan irama ada di mana? Di atrium. Atrium. Maka berikanlah obat yang kerja di mana? Atrium. Obat apa itu? ABCD. Kalau tidak stabil, kardio Versi. ya, kalau takikardi. Kalau stabil, aminodarm. Aminodarm. Tidak stabil, ya, takikardi yang tidak stabil, kardio versi. Aminodarm. Aminodarm di ventricle sama di anu jadi atrium. Ada nggak QRS? Ada. Ada nggak QRS? Ada. Ya, tidak ada gambar lain. Cepat atau lambat? Cepat. Kaki kan? Normal atau lebar? Lebar. Ventricle. Ya, dari ventricle karena lebar. Teratur atau tidak? Tidak. Banyak sumber. Ya. Jadi ini mirip yang tadi, multiform VT. Nah, tapi ciri khasnya ini dia naik ke atas kemudian turun keluar. Ini yang biasa disebut torsade. Ekor. Tapi yang penting tidak usah khawatir dengan namanya. Anda mau bilang ini ventricle multiform VT, benar. Saya mau sebut torsade, benar. Ya, yang penting Anda paham. Berarti sumber gangguan irama ada di mana? Ventricle. Maka Anda berikanlah obat yang kerja di mana? Ventricle. Ventricle. Obat apa itu? Aminodarm. Kalau dia tidak ada nadi, RJP. DP. Devip. Kalau Tidak dia nadi. tidak ada nadi, makanya kan dia shock. Tidak ada nadi, DC shock. Kalau dia stabil, obat. Tidak stabil, kardioversi. Begitu saja. Ya, kalau kasus takikardi.
Oke, ini yang saya mau kasih lihat, yang ini kan normal, yes, P-nya normal, cuma per intervalnya memanjang, ya, per interval memanjang. Berarti irama dari atrium sampai di avenot dia tahan dulu, dia tahan dulu, setelah itu turun. Buktinya setiap P pasti diikuti QRS yang normal, setiap P pasti diikuti dengan QRS yang normal, cuma per intervalnya memanjang. Berarti dia agak lama tahan di avenot. Nah, ini yang disebut blok AV. Blok AV. Tapi karena dia tetap turun semua, maka disebut blok AV derajat 1. Ya, blok AV derajat 1. Tetap turun. Kalau kasus begini umumnya tidak menimbulkan keluhan karena QRS tetap kontraksi. Setelah P diikuti QRS. Pasien umumnya normal aja. Ini biasa pada orang tua, biasanya tidak diobati. Ya. Kalau ini yang saya mau kasih lihat, setelah P QRS, P garis QRS, P garis QRS, P normal lagi, QRS P manjang, QRS P hilang lagi. Jadi ada yang turun setelah P dan ada yang tidak turun. Tapi dia itu P QRS normal, P sampai di avenot dia hambat lagi, dia hambat dulu lebih panjang baru turun lagi. Bisa juga pas P lagi dia lebih hambat lagi tetap turun lagi. Pas yang keberapa baru tidak turun. Jadi ada yang turun, ada yang tidak. Nah, itu baru disebut AP blok derajat 2. Ini yang tipe 1. Ya. Kasus begini biasanya keluarnya berdebat, ya, belum mati. Kalau pasien begini mati itu namanya sombong, baru begini sombong mati. Ya, paling dia berdebat. Kalau kau mau hilangkan bloknya ini sebenarnya kalau kita mau blok, ya paling saya biasa tes sulfa atrofi. Ya, banyak juga pasien saya kasih kayak diofilin, memacu saja. Ada efek samping yang saya pakai. Kalau ini Anda lihat P QRS, P hilang, P QRS, P hilang, P QRS, P hilang. Ya, bisa juga P QRS, P QRS langsung P hilang. Tetapi per intervalnya tidak memanjang, langsung hilang. QRS-nya langsung dia blok total. Normal langsung dia blok total. Bisa 3 kali normal, keempat dia blok total. Beda yang satu tadi, yang satu kan memanjang dulu, manjung dia blok. Tapi ini tetap disebut AV blok derajat 2 karena ada yang turun, ada yang tidak. AV blok derajat 2. Cuma ini tipe 2, itu saja tipenya. Ya. Tapi obatnya sama, gejalanya umumnya sama. Ini ada nggak QRS? Ada. Ya, cepat atau lambat? Lambat. Berhati-hati. Teratur atau tidak? Teratur. Satu super. Normal atau lebar? Lebar. Ventricle. Selesai. Tidak ada dari atas. Tidak ada irama dari atas. Karena dia lebar. Sekarang kita lihat di atas ada. Ada nggak gelombang P? Ada. Ada. Berarti ya, kalau P harusnya diikuti QRS yang sempit. Tapi ini tidak ada. Ada P jalan sendiri, ventricle jalan sendiri-sendiri. Makanya ini tidak ada hubungan sama sekali. Ini disebut total AV block. Ciri khas total AV block: 1. QRS-nya lebar, 2. lambat, 3. ada gelombang P. Selesai. Total AV block. Kalau ini, kalau pasien tidak stabil, umumnya diberikan apa dulu? Penanganan bradikardie, gimana? Apa diberikan? Sulfa atrofi. Tidak berhasil, baru pacu jantung. Tidak berhasil pacu jantung, ya sudah, pacu saja dengan dopamin atau norepinefrin atau epinefrin. Gitu. Tapi pasien ini tetap rujuk. Paling benar adalah pacu jantung. Ya, tapi ikuti dulu aturan. Kan Anda di daerah
Ya, ada di daerah. Masih ada kopi nggak? Ya. Oke, ini ada nggak QRS? Ada. Oke ya, QRS. Normal atau lebar? Normal atau lebar? Dua. Ini normal dan lebar. Susahnya untuk mengungkapkan di hati. Normal dan Lebar. Ini normal, ini Lebar. Teratur atau tidak? Tidak. Ya, istilah kita tidak teratur. Oke. Jadi kalau Anda lihat ini, berarti yang dari sinus, yang lebar pasti dari ventrikel. Berarti sinus ventrikel, sinus ventrikel, sinus ventrikel, sinus ventrikel, sinus ventrikel, sinus ventrikel, kan? Ada selain sinus ventrikel, kemudian ventrikel lagi. Berarti disebut ventrikel extra systole. Inilah ventrikel extra sinus. Sinus jalan seperti biasa, sinus, tapi selalu diikuti dengan ventrikel extra systole. Kebetulan hampir bersamaan waktunya, ya. Setelah P diikuti, ini yang disebut B Gemini, VNS B Gemini. Nah, ini yang maka sumber gangguan irama ada di mana? Ventrikel. Di ventrikel. Kalau sinus normal. Jadi sumber gangguan irama ada di ventrikel. Berarti kita berikan obat yang kerja di mana? Ventrikel. Ventrikel. Obat apa itu? Miodaron. Itu aja. QRS. Ya. QRS sempit atau lebar? Sempit. Normal dan Normal. Lebar. Teratur atau tidak? Tidak. Tidak teratur. Ya. Jadi ini yang sebenarnya P QRS, P QRS, P QRS, QRS, QRS. Ya. P QRS, P QRS, P QRS, QRS, QRS. Ya, dari ventrikel. Cuma 2 kali, tapi satu sumber. Kenapa? Modelnya sama. Nah, ini disebut ventricle extra systole. Ya. Sinus plus ventricle extra systole, karena dia 2 kali disebut komplet, ya. Kalau 3 kali disebut triplet. Itu cuma istilah. Yang penting Anda tahu ini ventricle extra systole. Berarti sumber gangguan irama ada di mana? Ventrikel. Ventrikel. Obat apa lagi? Miodaron. Itu dulu, ya. PQRS, 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 ventricle extra systole. PQRS, 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 ventricle extra systole. Tapi modelnya Beda. beda. Berarti dia 2 sumber. Ada 3 model, 3 sumber. Itu aja pengertian. Bisa di sebelah kanan, bisa sebelah kiri. Ya, kalau satu sumber sama modelnya. Berarti dari sinus, ventrikel, sinus, sinus, ini sinus, sinus, ventrikel, sinus, ventrikel, sinus, 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 ventrikel, sinus, 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 ventrikel. Ya, paling ini berdebar aja. Makanya kalau orang berdebar, kita EKG. Kita mau tahu, karena orang kan berdebar banyak penyebab. Air bulan berdebar, kan? Sakit hati berdebar, iri, dengki, cemburu semua berdebar. Nah, kita mau tahu betulkah berdebarnya karena jantung atau bukan? Ya, irama atau tidak? Tapi dari berbagai macam sumber. Tapi dari berbagai macam sumber.
Kalau ini yang saya mau kasih tanya adalah Estelevasi. 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 Itu dia. Tetapi melihat estelevasi jangan 1 lit, harus 12 lit. Karena kita mau tahu di mana lokasi, ya. Tapi karena ini cuma 1, ya, ini estelevasi. Ini depresi. Ya. Normalnya EKG tidak ada estelevasi. Normalnya EKG tidak ada depresi. Jadi cukup mudah mau tahu estelevasi dan depresi karena orang normal tidak ada. Untuk tahu yang tidak normal, maka tahu dulu yang normal. Jadi jangan pernah bangga tahu yang tidak normal, normal Anda tidak tahu. Gini. Jadi normal dulu Anda tahu. Normalnya kayak benar, normalnya ada P, normalnya QRS. Setelah P diikuti QRS, normalnya begini. Ya, normalnya perinterval normal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi hari ini kita mulai dengan obat-obatan yang digunakan dalam kantor ya, kami di jantung lanjut. Nah, ini obat yang nggak banyak, ya. Kadang-kadang ada bersinggungan dengan anestesi, tapi nanti penggunaan anestesi dengan kardio agak beda pada saat shock, ya. Pada saat shock itu kalau anestesi utamanya itu dia main di norepinephrine. Kalau kita nanti ada kriteria sendiri, tapi tidak ada masalah. Dokter mau ikutin anestesi silakan, itu kan kebijakannya. Ya. Nah, jadi obat-obatan untuk jantung yang sering dipakai, ya. Pertama itu vasoaktif, ya. Jadi nanti yang main vasoaktif, kemudian obat antiaritmia, antitrombotik, ya, dan yang lain-lain, ya. Nah, nanti yang pusing itu kita waktu kita menentukan obat ini untuk takiaritmia atau bradyarithmia, ya. Jadi jangan sampai tertukar. Ya, misalkan kita mau turunkan rate-nya, tapi justru kita kasih obat-obat yang meningkatkan rate. Itu yang mesti diperhatikan. Nah, secara umum, ya, obat-obat pada jantung itu ini vasoaktif, antiaritmia, antitrombotik dan yang lainnya. Jadi yang paling sering ini adalah ini, 1, 2, 3, ya. Yang ini kita kadang-kadang kita gunakan, ya. Nah, yang termasuk vasoaktif itu, ya, itu yang bekerja di jantung dan di pembuluh darah, di perifer. Ya, yang bekerja di jantung itu dia kerja di alfa, di reseptornya alfa dengan beta 1. Kalau beta 2 itu kita di bronchus, ya. Nah, kemudian alfa juga bekerja di perifer, ya. Jadi yang mana itu dia akan meningkatkan kontraktilitas, yang mana untuk meningkatkan tekanan darah, ya. Dan ini terbagi dari epinefrin, norepinefrin yang terbanyak sini, terus antiaritmia. Nah, antiaritmia ini juga kita mesti tahu, ya. Nanti obat antiaritmia yang mana yang kita gunakan pada irama-irama yang tertentu yang tidak beraturan. Dan kemudian antitrombotik, ya. Jadi antitrombotik itu secara umum semua. Nanti ada antiplatelet, ya. Terus kemudian ada antikoagulan dan yang lain-lain. Sekarang kita masuk di obat vasoaktif, ya. Jadi vasoaktif itu, ya, yang termasuk vasopresor dan inotropik. Jadi yang vasopresor itu bekerja di alfa 1, ya. Jadi kerjanya itu dia akan meningkatkan tekanan darah. Dia meningkatkan kontraksi daripada arteriol sendiri. Dia menyempitkan perifer, ya. Jadi vaskular perifer itu di ujung-ujung dia akan menyempitkan dengan, jadi kan tekanan darah itu perkalian antara cardiac output dengan kahanan perifer. Jadi pada saat cardiac output turun, ya, kahanan perifernya ditingkatkan. Itulah kerja daripada norepinephrine saja. Ya, jadi dia tidak meningkatkan rate. Ya, jadi pada saat ada takikardi dengan tekanan darah turun, jangan kita gunakan obat-obatan meningkatkan rate. Ya, yang bisa digunakan hanya ini, ya, ya, golongan norepinephrine yang bekerja hanya di pembuluh darah, ya. Kemudian efek inotropik dia di beta 1, ya.
efek inotropik ini dia selain kronotropik, inotropik juga, kronotropik juga. Jadi dia meningkatkan kontraktilitas daripada otot jantung, ya, dan meningkatkan heart rate juga. Nah, ini kurang menyebabkan vasokonstriksi perifer. Jadi dengan menguatkan kontraktilitas, akibatnya kardiak output akan meningkat juga, ya, akan kuat itu darah keluar daripada jantung, sehingga tekanan darah diharapkan akan meningkat, ya. Jadi kita main sini saja nanti, ya, alfa 1, beta 1. Ya, kita mulai dengan epinefrin, ya. Jadi ini termasuk ini golongan beta 1 dan alfa 1, ya. Jadi reseptornya ada dua, alfa dengan beta. Jadi alfanya alfa 1, betanya beta 1. Jadi dia bekerja meningkatkan kontraktilitas, meningkatkan heart rate, terus kemudian juga menyebabkan vasokonstriksi perifer. Jadi dia kuat untuk meningkatkan tekanan, ya. Dan ini digunakan pada saat shock, ya. Ya, pada saat shock itu misalkan yang banyak, sekarang jarang sekali. Waktu saya koas dulu, mungkin dokter waktu koas kita banyak mendapatkan pasien shock karena dulu jarang sekali itu antibiotik di tes sensitivity, ya, tes kulit. Apalagi kalau anak-anak itu saya lihat itu jarang sekali tuh tes kulit langsung, ya. Sehingga bisa orang pada saat dulu kita masih pakai penicillin prokain, ya, itu harus tes betul karena kita masukkan itu 10 cc di IM bukan di IV, ya. Nah itu sering kita dapatkan anafilaktik. Nah inilah yang digunakan, ya, dalam artinya biasa kita pakai adrenalin ini, nama lain itu adrenalin, ya. Kita gunakan kalau untuk shock itu 3 strip dulu kita gunakan, ya, subkutan. Nah, ini indikasinya pada saat henti jantung, ya. Jadi nanti pada saat kita latihan Megapod itu yang obat-obat digunakan utama itu epinefrin, ya. Nanti yang lain-lain itu nanti kasus-kasus lain kalau hipotensi, ya. Terus kemudian bradikardia simptomatis, jadi dia meningkatkan heart rate. Nah, digunakan, jadi bradikardia digunakan yang simptomatis, yang punya gejala, ya. Orang yang gejala bradikardia itu misalkan dia pusing, tekanan darah turun, sinkop, nah itu baru kita gunakan, kita naikkan itu heart rate. Walaupun ini bukan drug of choice-nya, ya. Nanti drug of choice-nya untuk bradikardia adalah sulfasalpropin. Kemudian pada saat hipotensi berat, ya. Kemudian pada saat yang alifilaktik, ya. Jadi 4 kegunaan daripada epinefrin. Nah, bentuk ampulnya begini, ya. Nah, pada saat henti jantung, ya, kita gunakan bisa intravena atau intraosius. Tapi itu intraosius biasa untuk anak-anak, ya. Kalau orang dewasa maka kita menunjukkan di tibianya pasti keras sekali, tak akan mungkin masuk, ya. Diberikan tiap 3 sampai 5 menit, ya. Jadi pada saat nanti Megapod urutannya itu, ya, epinefrin, amiodarone, epinefrin, amiodarone, epinefrin, kosong. Jadi tiap 3 sampai 5 menit. Karena kita resusitasi itu satu siklus itu 2 menit, ya. Jadi pemberian 3 menit berarti ada jeda 1, di 2 menit kedua itu kosong atau obat lain. Nah, ini setelah pemberiannya itu di flash. Jadi di flash dengan NaCl 20 cc, terus kemudian diangkat supaya cepat dia masuk di jantung. Nah, kasus pada saat kita bradikardia berat, bradikardia simptomatik hipotensi, itu dosisnya beda, ya. Kalau ini 1 ampul langsung diberikan 1 mg. Kalau ini 2 sampai 10 mikrogram per menit, yang pakai siling pump, ya. Jadi pada saat hipotensi atau bradikardia bukan dibolus, dok, ya, tapi diencerkan, ya, 1 ampul ini, ya, diencerkan dalam misalkan 20 cc NaCl. Nah, kemudian itu ada tabelnya, hitung aja berapa, ya. Kalau kita pakai 2 mikrogram per menit, ya. Nah, jadi 1 jam itu 60, 1 jam 120 mikrogram atau 1,2 miligram. Nah, jadi kita pakai 1 ampul lebih sedikit, ya. Jadi pakai siling pump, ya. Ingat, hanya henti jantung yang epinefrin di IV, ya. Yang lain itu mesti pakai literasi siling pump. Jadi nanti kita mulai dengan 2 mikrogram, kemudian dinaikkan. Kalau nggak naik juga 15 menit kemudian naikkan lagi 3 mikrogram, 4 mikrogram, ya. Terus, ya, pantau. Obat kedua adalah norepinefrin, ya. Norepinefrin ini untuk yang shock adrenergic juga, ya. Pada saat tekanan darah sistolik kurang dari 90,
ya, nadi lebih kurang dari 50 atau shock sepsis ya. Jadi kerjanya ya, yang tadi ini yang bekerja di alfa saja ya. Jadi di alfa ya, dia akan meningkatkan tekanan darah melalui vasokonsumsi di perifer. Nah, kontraindikasi keduanya ini baik epinefrin maupun norepinefrin itu tidak boleh kalau hipovolemia. Jadi kemarin kan dokter sudah ajarkan ya. Jadi kalau irama tidak ada masalah, lari kita ke volume dulu, bukan ke pump dulu ya. Nah, jadi kalau volume itu kalau masih dehidrasi orang itu jantung itu kontraksinya biar kontraksinya dia akan kosong ya, larinya kurang ya. Jadi misalkan dehidrasi yang saya bilang kemarin stroke volume itu 90 sampai 110 ml per satu kali kuncup. Nah ini misalkan cuma 50 di darah itu, volume darahnya jadi kurang ya, sehingga tekanan darah akan tidak berhasil. Jadi sebelum kita berikan vasoaktif ini, kita harus yakinkan bahwa dia tidak dehidrasi ya, atau volumenya cukup. Nah, bagaimana kita tahu volume cukup atau tidak? Seharusnya kita pasang CVC ya, untuk melihat itu tekanan ya, tekanan di atrium kanan itu normal atau turun ya. Normalnya kan 8 mm Hg dia ya. Nah, cuman kan kita nggak bisa mengukur pada saat orang lagi keadaan darurat, dan juga harus kita konsul ke anestesi dulu untuk pasang CVC ya. Nah jadinya patokannya adalah kita dengarkan kalau tidak ada ronki di basal, di bilateral itu berarti belum overload. Dokter full challenge dulu ya, seperti kemarin 2-4 cc per kilogram badan, atau kita blind saja, kita misalkan 100 cc cor terus dengar ya, dengar di ronkinya di basal. Kalau tidak ada cor lagi ya, sembari tekanan darah diukur, cek di ronki di basal, tidak ada cor lagi sampai 1-2 liter ya. Ingat, setiap habis ngecor tensi, terus kemudian cek ronki basal ya. Kalau ada terdengar ronki di basal, berarti sudah overload, kita nggak boleh lagi ngecor lagi, berarti volume sudah cukup ya. Nah baru kita lari ke vasoaktif ini ya. Dokter bisa kasih epinefrin, norepinefrin ya, atau nanti dopamin atau glutamin ya. Nah dosisnya ya, nah ini lebih kecil lagi, 0,1 sampai 0,5 mikrogram per kilogram berat badan per menit ya, dengan atau 7 sampai 35 mikrogram per menit ya. Ini juga menggunakan syringe pump ya, dan tabelnya ada, itu ada tabel. Misalkan kita pakai dosis 5 ya, 0,1, lihat anunya, lihat berat badannya berapa, dan itu ada langsung nanti ada cc per jamnya. Jadi itu yang mesti kita. Jadi tabel itu bisa dokter download juga ya, tabel dosis penggunaan norepinefrin, epinefrin, dopamin atau glutamin. Ya, obat ketiga vasoaktif adalah dopamin ya. Ini kerjanya pertama kalau dosisnya tidak tinggi ya, dosis masih 5 mikrogram sampai 10 mikrogram itu di beta 1. Tapi kalau sudah lebih dari 10 itu vasokonsumsi perifer juga. Jadi di beta dengan alfa ya. Jadi memang kita maksimal itu kita gunakan itu sampai 20 mikrogram nanti ya. Nah, dosis rendah ini ya, kalau kita gunakan dosis rendah itu dosis renal. Jadi kalau ada tekanan darahnya turun 90, di bawah 90, terus urinnya tidak ada, kan kita nggak berani kasih diuretik ya. Nah, jadi kita pakai dopamin tapi dosis rendah. Selain dia meningkatkan kontraktilitas ya, kemudian juga dia akan sebagai fungsi kerja renal untuk diuretik juga. Nah ini kalau dosis sedang ya, nah dia sekitar 6 sampai 10 mikrogram itu inotropik. Jadi dia bekerja hanya di jantung saja. Tapi kalau dia lebih tinggi dari 10, dia kerja juga di perifer. Jadi vasokonstriktor perifer juga bekerja sebagai inotropik untuk otot jantung. Ya, bentuknya dokter mungkin sudah tahu semua ya pasti ya. Jadi dopamin dibentuk dalam bentuk pelakon ya. Nah, sama semua kerjanya bisa untuk radikal simptomatis, kemudian untuk hipotensi ya, yang nadinya kurang dari 50 ya, atau nadinya normal ya. Kalau normal kita pakai dopamin ya. Kalau nggak normal artinya takikardi
kita gunakan norepinephrine. Nah, pemberiannya 5 sampai 20 mikrogram. Yang keempat, dobutamin, ya. Dobutamin ini juga varian daripada dopamin, ya. Nah, ini juga kita gunakan pada saat dia bekerja sebagai inotropik juga, sebagai juga vasokonstriktor juga di perifer berdosis tinggi juga, ya. Dengan pemberiannya 2 sampai 20 mikrogram bersama dengan dopamin. Ini milrinone, ya. Ini milrinone ini saya juga nggak pernah pakai, ya. Di Wahidi juga tidak pernah ada, yang ada cuma di harapan kita saja. Nah, ini kita gunakan pada saat kalau misalkan tekanan darah turun, ya, kemudian ada gejala gagal jantung, ya, ini yang paling baik, ya. Jadi dia akan meningkatkan vascular resistance perifernya, ya, dengan harapan dia akan meningkatkan tekanan darah, terus beban jantung juga akan diturunkan. Jadi ada fungsi diuretik juga di milrinone ini. Ya, saya nggak bahas ini karena saya juga nggak pernah pakai. Ya, kedua tadi vasoaktif, sekarang adalah obat-obatan untuk antiaritmia. Yang di sini juga dokter mesti perhatikan baik-baik yang mana nanti kita gunakan untuk anti taki, kemudian anti bradi, ya. Jadi obat antiaritmia, ya, itu pada saat untuk anti taki itu golongannya lidocain, beta blocker, amiodarone, verapamil, diltiazem, adenosine, maupun sulfat dan digoxin, ya. Nah, sini. Kemudian untuk bradi cuman yang drug of choice sulfasaltropin ditambah obat yang tadi. Yang vasoaktif itu kan semuanya itu rata-rata ya, untuk bradi, ya, bradi simptomatis. Nah, ini juga dobutamin juga dia akan meningkatkan heart rate juga, ya. Jadi saran saya kalau ada pasien tekanan darahnya turun di bawah 90 dengan takikardi, dokter jangan gunakan dopamin, epinefrin dengan dobutamin, ya. Gunakan norepinefrin, ya, yang di paten itu adalah Vascon. Ya, jadi ini anti aritmianya, jadi untuk kaki itu lebih banyak, sedangkan untuk bradi, anti bradi itu hanya sulfasaltropin ditambah yang 4 tadi, kecuali norepinefrin. Nah, sekarang lidocain, ya. Lidocain sama lidocain yang kita gunakan untuk anestesi lokal, ya. Tapi yang digunakan yang lidocain HCl, yang tidak ada adrenalinnya. Jadi tidak yang dipakai dokter gigi, ya. Kalau PHK itu kan ada di isinya lidocain tambah adrenalin, ya. Karena dokter gigi gunakan itu supaya dia lebih cepat katanya menyerap, ya, lidocainnya. Nah, ini digunakan, ya, pada saat orang henti jantung VT tanpa nadi atau VI sebagai pengganti kalau nggak ada amiodarone, ya. Nah, mungkin di rumah sakit dokter itu ada yang tidak ada amiodarone ampul, kita gunakan lidocain ini, ya. Jadi ingat, lidocain HCl, ya, yang bukan di puskesmas banyak sekali tuh, yang di satu dos itu sekitar isinya itu 40 ampul. Nah, atau kita gunakan pada VT monomorfik, ya. Ini kalau terjadi ventricular tachycardia, ya, kemudian dia tekanan darahnya turun, ya, harusnya kan sudah stabil kita kardioversi. Tapi kalau pasiennya tidak mau atau juga kita ragu untuk melakukannya, nah, dokter pilihan satu-satunya pilihan VT dengan tekanan darah turun ini adalah kita gunakan lidocain, ya, dan cukup ampuh, ya. Nah, kalau enggak kita nanti gunakan bisa amiodarone juga, ya. Nah, tapi untuk lidocain bisa. Jadi dua, ya. Pada saat henti jantung pengganti daripada amiodarone, atau pada saat VT, ya, yang monomorfik tapi, ya, bukan yang polimorfik seperti Torsa dan Quart. Dosisnya, ya, atau irama, ya, untuk cara pemberiannya, dosis awalnya untuk VT-VF itu 1 sampai 1,5 mg per kilogram berat badan di bolus, ya. Jadi misalkan berat badan saya 60, berarti saya berikan 60 mg, ya. 60 mg. Satu ampul lidocain itu 20 mg. Jadi berarti 3 ampul saya gunakan untuk bolus, ya. Tidak seperti kita gunakan amiodarone, ya. Amiodarone itu yang pertama itu 300 mg, nanti kalau di megaport, ya, itu 2 ampul.
satu ampul amiodarone itu 150 mg. Kalau lidocaine itu satu ampulnya itu 20 mg. Berarti kalau berat badan saya 60, berarti saya gunakan 3 ampul. Ya, dan bisa diulang lagi kalau dia refraktor dengan dosis yang setengahnya, ya, 5-10 menit kemudian. Nah, ini untuk pemberian intratekal itu, intratrakea itu digunakan anestesi yang benar. Nah, kemudian kalau dia VT stabil, ya, kayak saya bilang tadi, dosisnya adalah 0,5 sampai 0,7 atau bisa 1, ya. Jadi saya selalu menggunakan 1 mg saja, ya. Tapi ini beda. Kalau ini tadi adalah per kilogram badan bolus satu kaligus, ya. Jadi cuma 3 ampul. Tapi kalau untuk VT, ya, nah, satu, ya, ini per menit, ya, per menit, ini tiap 5 menit, ya. Atau dosis pemeliharannya ini 1 sampai 4 mg per menit drip. Berarti kalau misalkan dosis rendah saja kita gunakan 1 mg per menit, 1 jam itu berarti 60 mg. Berarti 1 jam itu 3 ampul. Ini untuk pemeliharaan itu 24 jam, ya. Berarti 3 kali 24 itu berapa? 72 ampul, ya. Nah, sedangkan yang 1 dos itu kalau nggak salah itu 40 ampul saja. Jadi dokter matain itu tak, ya. Nah, tapi bukan dibolus, ya. Ingat, pakai siring pump. Kalau nggak muat siring pump yang 50 cc, kita pakai infus pump, ya. Jadi dibuang dulu cairan itu sebagian, baru diangkat. Kalau 72 ampul itu berarti 72 cc, ya. 72 cc berarti hilangin aja 100 cc, masukin artinya. Lidocaine, ya. Jadi hati-hati makan ampul, dok, ya, karena itu nggak ada batasnya kalau lidocaine. Jadi kalau pas gini kita kena bisa luka. Ya, jadi inilah, ya, yang digunakan lidocaine, ya. Jadi penggunaan lidocaine bisa pada saat jantung atau pada saat VT yang stabil, ya. Stabil. Nah, kalau pasien yang tidak stabil, tekanan darah turun, terus sesak nafas, ada nyeri dada dan nggak mau dia kardioversi, bisa gunakan, ya, amiodarone terus. Ini yang kalau ini satu begini nih 100 mg, ya, tapi 5 cc, ya. Kalau yang 20 mg itu 2 cc masalahnya, 2 cc. Ini 5 cc, berarti 1 ampul itu 20 mg. Ini kalau ini biasa digunakan anestesi yang gunakan kalau yang besar gini. Tapi kalau ada begini lebih baik karena langsung kita 100 mg gampang untuk mengukurnya. Yang kedua, antiaritmia, ya, itu beta blocker, ya. Jadi beta blocker itu ada macam-macam, ada yang selektif, ada non selektif, ya. Ada ISA, non ISA katanya. Nah, tapi kita nggak usah perhatikan itu, ya. Yang mana kita biasanya kita gunakan yang selektif. Yang selektif itu seperti atenolol, ya, metoprolol, bisoprolol. Yang non selektif itu propanolol, ya. Nah, kenapa bilang selektif non selektif? Artinya dia selektif terhadap beta 2, ya. Jadi dia kurang mengenai beta 2. Tapi kalau yang non selektif itu dia kena beta 2 juga. Jadi tapi secara umum biar selektif tapi tetap kita harus hati-hati kalau ada pasien yang asma, ya. Itu yang tidak boleh kita gunakan, ya. Saya tidak pernah, pokoknya kalau ada riwayat asma, biar waktu kecil, ya, dia akan dipicu serangan asma, ya. Jadi dokter kalau kasih beta blocker baik yang selektif maupun non selektif, ya, pastikan pasien tidak ada asma dan tidak ada wheezing pada saat kita periksa. Karena nanti pasien kan kadang tidak mengetahui dia ini saya sakit asma atau bukan, ya. Pokoknya kalau dibilang sesak, dibilang asma saya. Kalau di Sulawesi Selatan gitu. Jadi kita gunakan pada angina pectoris tidak stabil, pada infak, ya. Terus kemudian anti angina juga dia karena dia bisa menyebabkan vasodilator daripada koroner. Nah, pada saat SVT kita gunakan juga, ya, antifibrillasi, antiinflamator, ya. Nah, jadi ini kerjanya adalah di atrium. Jadi ada obat yang bisa kerja di atrium, bisa yang hanya kerja di ventricle, ada yang bisa dua-duanya. Yang tadi lidocaine itu kerjanya hanya di ventricle, ya, ingat, ya. Jadi tidak bisa digunakan untuk aritmia yang
atrial, ya. Jadi atrial fibrilasi, supraventricular tachycardia, flutter nggak bisa digunakan, ya. Nah, begitu juga obat-obat yang di atrium itu tidak bisa digunakan untuk di ventricle seperti ini, ya. Ini tidak bisa digunakan semua, ya. Nah, jadi kalau ada VT nggak boleh gini, ini nggak ada, ya. Nah, jadi kita, dan yang ada dua-duanya adalah golongan amiodaron, ya. Dia kerja bisa di atrium, bisa di ventricle, itu, ya. Jadi pada saat VT bisa, SVT bisa juga, flutter atrial fibrilasi bisa, ya. Nah, ini derivatnya yang lain adalah adenosine triatum, ya, semuanya. Ingat ya, beta blocker harus dilihat kontraindikasinya. Ini yang selektif, ya, metoprolol yang saya bilang, ya. Jadi ini biasa digunakan pada saat pasien-pasien mau di CT angiografi. Nah, di rate-nya harus diturunkan cepat dan sekitar 70 ke bawah. Jadi biasa kita disuntikan dulu. Dari kerjanya cepat dan bilangnya cepat juga, ya. Dengan dosis awal sekian, ya, dibaca di bukunya. Nah, jadi itu digunakan. Tapi ya, di Wahidin pun juga kita nggak gunakan. Ini saya bilang senter jantung yang baik itu adalah di heart rate memang. Jadi semua obat-obatan ada. Jadi ini kalau orang mau di CT angiografi, ya, diberikan ini, ya. Atau tabletnya juga ada, disuruh minum, tunggu 2 jam, nanti lihat rate-nya turun baru dilakukan. Nah, ini yang amiodaron yang saya bilang tadi, ya. Ini yang kerja di atrium dengan di ventricle, ya. Jadi dokter bingung ini iramanya apa, pokoknya ini saja, ya. Jadi apapun iramanya, obatnya amiodaron bisa, ya. Nah, jadi yang di jantung untuk irama VF, VT, ya, yang nanti urutan itu, ya, setelah epinefrin kita gunakan amiodaron 300 mg, ya. Jadi untuk ventricular tachyarrhythmia, atrial fibrilasi semua, ya. Ini. Tapi ada kontraindikasinya juga, dokter mesti tahu, ya. Kalau dia ada takikardi atau dia ada atrial fibrilasi, dokter pastikan bahwa pasien tidak punya penyakit donor beracun, ya, hipertiroid, karena kontraindikasi, ya. Jadi kalau kita gunakan ini amiodaron pada saat orang yang hipertiroid, itu akan jadi badai tiroid, ya, tiroid storm, jadi bahaya, ya. Jadi mesti dokter pastikan waktu memberikan amiodaron, pastikan tidak ada hipertiroid, ya. Dan kemudian juga jangka panjang dia akan menyebabkan fibrosis dari paru, ya. Nah, makanya itu kita biasa tapering, ya. Tapering kalau sudah stabil kita dosis terendah yang bisa mencegah daripada irama yang gagal irama, ya. Jadi pokoknya bisa untuk SVT ataupun VT. Ya, dosis pertama kalau dia yang lagi serangan, ya, VT kah atau SVT kah, ya. Kita pertama adalah dosis pertama kalau untuk di jantung ini, ya, 300 mg pertama, nanti setelah epinefrin kedua, terus amiodaron kedua tuh 150 mg, ya. Cukup 2 kali saja, ya. Di dalam 20 cc dextrose 5, terus kita bolus, ya, terus dengan cepat. Nah, kalau dia VT atau SVT, ya, kita kasih pertama adalah bolus, ya. Bolus 1 ampul, ya, 1 ampul dulu, ya. Syaratnya ingat, stabil, nah, tidak boleh tekanan darah di bawah 90, ya. Harus stabil. Nah, kemudian dalam 10 menit, terus kemudian kalau masih VT atau masih SVT, diulangi lagi 150 setelah 10 menit, ya. Nah, kalau sudah stabil, dia sudah sinus, nah, dokter supaya dia tidak kembali ke iramanya, kembali ke yang aritmianya, nah, kita maintenance, ya. Pertama, 6 jam pertama adalah 360 mg, ya. Jadi kalau 1 ampul itu 150 mg, berarti dia 2 ampul lebih sedikit. Nah, yang lebih itu jangan dibuang. Nah, kemudian 18 jam kemudian, ini 24 jam maintenance-nya, ya. Itu 540 mg, ya. Nah, jadi kira-kira 3 kali 150, 3 ampul, 4 ampul, ya. 3 ampul. Nah, lebihnya tuh tadi yang tadi masukin di itu, ya. Nah, atau kalau kita pakai ini, misalnya hitungannya adalah 1 mg per menit, ya. Kalau 1 jam itu 60 mg, berarti 6 jam 360 mg, ya. Nah, supaya
seringkali kita lupa tuh miligram ininya. Ingat ini aja, ya 360, 540. 366 jam pertama, 540, 18 jam berikutnya. Nah, dosis maksimal itu masih tertoleransi dengan 2,2 gram. Berarti masih berapa ampul itu? Bisa 15 ampul kali ya. Ya, 15 ampul kira-kira. Ya. Tapi jangan kelebihan juga, nah. Ya, ini kalau dokter temukan VT atau SVT yang stabil, ya, yang stabil, ya. Nah, kemudian ini verapamil. Obat ini sudah banyak menghilang mungkin, ya. Kalau waktu zaman saya koas, saya masih dapat itu verapamil, ya. Jadi ini golongan CCB non dihidropiridin, ya. Jadi CCB itu ada golongan dihidropiridin dengan non dihidropiridin. Yang non dihidropiridin itu verapamil dengan diltiazem. Kalau yang dihidropiridin itu yang pakai pin semua, ya, nifedipin, amlodipin, fenudipin, ya, gitu semua, ya. Nah, ini digunakan sama untuk SVT juga baik. Nah, untuk SVT baik, nah, cuman resikonya memang bikin tekanan darah turun dia, karena sih ini sebenarnya intinya adalah obat untuk anti tekanan darah, ya. Nah, terus kemudian juga bisa untuk semua yang cepat, ya. Pokoknya ini unsur obat ini semua untuk anti taki anemia digunakan. Jadi obatnya ini, ya, ada ampul, ada tablet, ya. Obat berikutnya adalah verapamil, ya. Verapamil ini ada, ya, kita banyak. Ini yang masih ini contohnya, ya. Contohnya yang jarang maksud saya, ya. Jadi cara pemberiannya, ya, dibaca saja karena jarang kita gunakan, ya. Jadi kalau saya dihafal lagi, yang ini yang ada, ya, diltiazem yang masih ada di puskesmas, ya, di rumah sakit, ya. Jadi bentuk tabletnya itu diltiazem ada yang 30 mg, ada yang 60 mg, ada 90 mg, ada yang 200 mg extended release, ya. Nah, ini ada juga ampul, ya. Nah, ampul itu kalau obat yang tren itu adalah seperti Pharmabest, RBSR, ya, itu masih ada. Sama digunakan juga untuk atrial fibrillasi dengan supraventricular tachycardia, ya. Dia juga cepat untuk menurunkan rate-nya dan cepat juga hati-hati terhadap tekanan darah, ya. Karena kalau terlalu agresif tekanan darah juga akan turun. Ya, ini ampulnya, vialnya, ya, dengan dosis, ya, 15-20 mg di IV selama 2 menit. Jadi pelan-pelan, ya, jangan cepat-cepat, ya, jangan cerut gitu, ya. Kalau perlu 5 menit lah, ya. Terus dapat diulangi 15 menit kemudian dengan dosis yang hampir sama, 20-25 mg. Ya, atau tabletnya ada, ya dok, ya, ada 30 mg, tapi yang di puskesmas mungkin masih ada yang 30 mg, ya, diltiazem, atau di rumah sakit. Dokter nggak dapat juga. Kayaknya ada lihat diltiazem di puskesmas atau rumah sakit. Oh, kalau di Makassar masih ada. Nah, ini APP, ya. Jadi adenosine ini untuk drug of choice untuk SVT, ya. Nah, tapi juga obatnya juga, ya, kalau di Wahidin di PJT masih ada. Kalau kita pesan dari Jakarta, ya. Nah, ini drug of choice, ya, digunakan untuk SVT, ya. Jadi SVT itu cepat sekali dengan dia. Jadi tapi harus cepat juga digunakan. Jangan suntiknya pelan-pelan. Kalau ini harus suntik cepat, beda dengan yang tadi, ya. Nah, ini untuk SVT atau VT yang monomorfik nanti. Ya, digunakan pakai 3-way, jadi tidak bukan disuntikan di karet infusnya, tapi kita gunakan 3-way, ya. Dosis pertama adalah 6 mg, boleh cepat, ya, terus kemudian diambil tangannya, ya. Nah, terus kemudian dosis keduanya kalau nggak mempan 5 menit kemudian kita pakai dosis 2 kali lipat, 12 mg, ya. Nah, kalau nggak mempan juga kita pakai yang lain, atau kalau nggak mempan juga kita paksa kita kardioversi. Ini magnesium sulfat, ya. Magnesium sulfat ini bukan spesifik untuk anti taki atau anti bradi, ya. Nah, tapi digunakan pada saat VT yang refraktor, ya. Jadi misalkan nanti dokter sudah kasih amiodarone nggak mempan,
kasih lidocain nggak mempan. Nah, terus magnesium sulfat kasih gunakan ya. Begitu juga pada saat CT tanpa nadi atau VF ya, sudah digunakan epinefrin, amiodaron, epinefrin kosong masih juga refraktor, kasih magnesium sulfat ya. Karena magnesium sulfat kalau dokter selama ini pakai mungkin untuk orang pasien yang eklamsi ya. Nah, tapi yang eklamsi itu 40%, kalau yang kita gunakan sini kita encerkan yang 20% saja. Ya, pada saat henti jantung ya, ini ya mungkin disebabkan. Jadi untuk torsa de Pointes ini yang anunya ya, utamanya. Jadi kalau, tapi jarang sekali saya selama ini hanya mendapatkan torsa itu 1 kali saja ya. Itu bagus dengan digunakan magnesium sulfat ya. Jadi ini diencerkan dalam ya, larutan 150-100 cc yang magnesium sulfat 20% kita gunakan ya. Ini dosisnya sama ya untuk torsa de Pointes juga ya. Kalau misalkan sudah nggak mempan, jadi torsa de Pointes itu tanpa nadi tentu kita anggap sebagai henti jantung juga. Nah, ini obat yang jadi selama saya internis itu tahun 2000 ya, kemudian saya sekolah lagi jantung tahun 2010. Selama 10 tahun itu saya dokter penyakit dalam hanya berani obat jantung yang kasih ini saja. Yang lain saya nggak berani ya. Cuma digoksing saja. Yang lain nggak berani saya. Karena nggak ada pengetahuan saya ya. Karena dulu guru jantung saya cuma 2 ya. Prof Santa dengan Prof Yunus Al-Katiri. Prof Ali masih sekolah jantung waktu itu, jadi belum pulang. Nah jadi ilmunya itu ya, karena dulu masih Prof Santa juga belum ada itu yang namanya magnesium sulfat, belum ada yang digunakan itu adenosin ya, jadi nggak berani ya. Tapi dengan adanya pelatihan begini, dulu nggak ada pelatihan begini juga ya. Dan dengan pelatihan ini kita udah terbuka bahwa oh bisa yang lain juga. Nah ini obat seperti obat dewa lah gitu ya. Nah, jadi kalau pokoknya orang aritmia ya, yang kaki aritmia itu kita gunakan ya, apapun, mau SVT, mau atrial fibrilasi, mau flutter ya, itu kita gunakan ini. Mau takikardi ya, nah, ini kita gunakan ya. Nah ini juga kalau dokter nggak punya obat-obat yang lain yang tadi semua ya, dan ada aritmia, tekanan darah turun, aritmia yang kaki ya, kaki aritmia, tekanan darah turun, dokter pakai ini ya. Nah, yang paling hebat itu adalah kalau atrial fibrilasi. Kalau atrial fibrilasi ya, terus kita kasih beginian, nah itu cepat sekali. Tapi harus kalau ada dokter ada monitor lebih bagus lagi ya, lihat monitor. Jadi 1 ampul itu 0,5 ya, diencerkan dalam 5 cc atau 10 cc ACL, terus kita suntikan pelan-pelan dalam 10-15 menit ya. Lihat nanti perubahan rate ya. Nah gitu ya, itu digunakan. Nah, jadi digunakan pada saat ya, untuk memperlambat respon ventrikel pada atrial flutter atau atrial fibrilasi ya. Nah, bisa juga kita kalau untuk SVT ya. Nah, cuman SVT kalau dia dasarnya ada WPW ya, ya, World Parkinson White itu yang kalau EKG yang kita dari EKG ada gambaran delta wave ya. Itu kalau kita gunakan beginian, itu terblok itu aksesori pathway-nya, akhirnya bisa CT dia ya. Nah, tapi kalau kita tahu, nggak usah jangan diberikan kalau ada delta wave-nya. Tapi kalau nggak, kita blind saja, kita nggak tahu pertama, seperti pokoknya dia cuma atrial flutter aja atau atrial fibrilasi yang tidak ada gambaran ada delta wave, kasih ya. Jadi 1 ampul diencerkan, bolus pelan-pelan. Diulangi lagi 10-15 menit kemudian. Kalau belum turun datanya ya, bisa diulangin sampai dosis maksimal 1 hari itu 1,5 mg, berarti bisa 3 ampul. Nah ini sekarang tadi semua untuk anti taki ya. Ingat ya, yang tadi semua kita ngomong itu untuk anti taki. Nah sekarang ini adalah untuk anti bradi ya. Kita gunakan anti bradi ini yang simptomatis
Jadi jangan lihat nanti ini rate-nya cuma 38-40. Oh, dokter kasih obat untuk kasih naik rate. Gak perlu kalau nggak ada gejala. Yang saya bilang tadi, tekanan darah dia turun, tidak pusing, tidak sinkop, ya. Itu jangan diapa-apain, biarin aja orang itu, ya. Obat ini zaman dulu waktu masih pakai Baygon semprot, ya. Ini drug of choice, ya. Dokter-dokter ini juga yang depan ini saya pasti ngalamin itu dulu masih orang minum racun pakai Baygon, ya, Baygon cair. Sekarang itu Baygon cair udah nggak ada lagi, ya. Yang ada itu elektrik, kemudian yang ya elektrik dengan apa? Yang spray itu, ya. Nah sekarang jadi susah orang minum racun pakai spray gini berapa ton jalunya, ya, dosisnya, ya. Jadi sekarang orang minum racun beralih ke Vortex. lumpur, ya, Gramaxon. Nah sekarang belum ada itu antidotnya Gramaxon, ya. Dulu tahun 2002 itu pernah dicoba sama Pfizer, itu dia bikin itu tablet dari tamaliat, terus disterilkan. Nah, terus kalau ada orang itu dilarutkan di air, terus dipakai maslang masuk dikumbah pakai gituan, dengan harap dia serap itu anunya. Jadi seperti kita gunakan norit, ya. Nah, tapi hasilnya juga nggak ada. Pokoknya kalau udah minum racun itu dan terminum, ya, itu iritasi tuh dari mukosa mulut sampai anaknya. Jadi matinya karena gagal ginjal dengan iritasi. Jadi gagal ginjal, ya. Nah, sulfasalpropen kita gunakan, ya. Nah, dulu dari sebelum 2010 kita masih gunakan ini untuk Aveblock derajat 3, ya. Nah, tapi setelah diteliti nggak punya manfaat. Jadi kalau Aveblock derajat 2 tipe 2 atau derajat 3 itu kita pasang pacemaker. Tapi kalau dokter tugas di tempat yang jauh yang nggak mungkin dikirim atau nggak mau dikirim, coba aja pakai sulfasalpropen, ya. Nah, dosisnya ini, ya. Jadi 1 mg, ya. Jadi 1 ampul itu 0,25 mg, ya. Jadi kita 1 kali bolus itu 4 mg ampul, ya. Nah, dosis maksimalnya itu 3 mg, ya. Jadi kita ingat, ya. Sekarang obat antitrombotik. Jadi obat antitrombotik itu terbagi dari antiplatelet, antikoagulan, dan fibrinolitik, ya. Nah, antiplatelet jadi tidak semua itu dia bekerja untuk melisiskan bekuannya, ya, plaknya. Jadi antiplatelet itu, ya, aspirat, clopidogrel, ticagrelor, dia sebagai antiplatelet supaya dia tidak menempel itu. Jadi tidak menempel itu di plak yang luntur, ya. Jadi dia mencegah supaya tidak nempel, dia lewat lagi, ya. Jadi apa yang menempel selain itu lemak menempel, ya, trombosit akan menempel di tempat yang ruptur, yang luka di pembuluh darah, ya. Ini kerjanya, ya. Ini untuk mencegah. Nah, ini antikoagulan itu untuk melisiskan bekuan darah yang masih muda, yang masih baru. Kalau sudah dia mengeras, sudah klasifikasi, tidak ada gunanya ini. Ya, nah makanya kenapa digunakan pada ACS? Karena pada ACS itu kan baru terjadi bekuannya. Digunakan untuk pengencernya, digunakan untuk mencegah melengketnya. Ini dia dikasih dosis tinggi, dan untuk melisiskan, yang menghancurkan, ya, plak yang sudah keras, ini kerjaannya. Ya, nah ini itu bedanya, ya. Jadi plak yang dihancurkan bukan cuma di jantung saja, mungkin di otak juga. Ada bekuan atau plak disikat juga, ya. Jadi ini dokter mesti bedakan, ya. Antitrombotik itu ada 3, antiplatelet, antikoagulan, dengan fibrinolitik. Ini sama sudah diketahui, ya. Pertama adalah antiplatelet itu aspirin, digunakan, ya, dosisnya kita gunakan dosis, ya, dosis tinggi, kita gunakan 2-4 tablet, dipunya atau digerus, ya. Yang kedua adalah clopidogrel, ya, dengan ada variannya itu ada prasugrel, ada ya, itu digunakan, ya. Nah, dosisnya itu 4-8 tablet. Jadi 1 tablet itu 75 mg. Nah, digunakan pada untuk ACS, STEMI, ASTB, dan STEMI, ya.
antara 4 sampai 8 tablet kita gunakan. Ya, ini 3 gram sama dengan variannya daripada clopidogrel ya, sama. Tapi dosis awalnya itu tabletnya ini satu tablet itu 90 mg, dosis awalnya itu 180 mg buat dua tablet, dan dosis pemeliharaannya itu 2 kali 1. Dosis sama 180 mg tapi dosis terbagi. Nah, ini antikoagulan ya. Jadi ini heparin ya. Heparin ini digunakan pada ACS juga, dia antikoagulan ya. Cuman penggunaan heparin kita gunakan itu gampang terjadi perdarahan. Makanya kalau kita gunakan heparin itu kita mesti periksa PT-APT atau INR. Jadi kalau rumah sakit yang nggak punya PT-APT atau INR ya, kita mesti hati-hati penggunaan ini ya. Tapi kalau cuma itu yang ada pada saat itu dan tidak juga mau dikirim pasien ke center jantung yang lengkap, ya kita gunakan ini. Cuma hati-hati ya. Nah, dosis awalnya itu 60 unit per kilogram berat badan ya. Nah, bolusnya itu 4000 unit. Jadi 1 cc itu dia 5000 unit ya. tergantung ini. 1000 unit ya. Ya, per 1 unit. 1000 unit 1 cc dia ya. Jadi kalau maksimal itu 4000 unit, berarti 4 cc dia kita gunakan ya. Dilanjutkan dengan 1000 unit per jam ya. Berarti kalau 1000 unit per jam berarti satu hari itu 24.000 unit. Nah, satu flakon tadi itu, satu vial itu 25.000 unit ya. Itu ya, jadi satu vial itu bisa untuk satu hari. Nah, ini yang kelemahannya itu harus periksa PT-APTT setelah 48 jam dikasih, kemudian cek setiap 3 sampai 6 jam. Jadi dan pemeriksaan PT-APTT juga cukup mahal, 150.000 sampai 200.000. Jadi itu yang mesti dipertimbangkan. Nah, ini yang tidak memerlukan ya, antikoagulan juga yang tidak memerlukan pemeriksaan PT-APTT ya. Jadi enoxaparin digunakan untuk simukornya akut ya, untuk protokol STEMI, STEMI atau unstable ya. Dan dosisnya pertama dibolus 30 mg. Jadi enoxaparin itu ada yang 40 mg, ada yang 60 mg mananya sedianya. Ya, dibedakan antara kurang 75 tahun dengan lebih dari 75 tahun. Kalau lebih dari 75 tahun itu tidak dibolus lagi ya. Nah, dengan langsung dengan dosis pemeliharaannya per 12 jam ya. Nah, cuman dokter mesti tahu ini bahwa enoxaparin ini dalam pembuatannya itu pakai enzim babi ya. Nah, enzim babi, jadi diinfokonserkan ke pasien yang muslim ya. Kalau kasih tahu ini kalau cuma satu-satunya ya. Nah, tapi sekarang ada juga enoxaparin yang dia pakai enzimnya bukan enzim babi ya. Ada satu produk itu seperti yang variannya punya atau siapa Akiten mereknya ya. Nah, itu kalau ini Lovenox, kalau Lovenox ada enzim babinya ya. Kalau yang Akiten itu tidak ada enzim babinya, dari jamur kalau nggak salah ini. Ya, jadi kalau kita gunakan yang Lovenox, dokter mesti inform konsen. Ini ada tapi dan mesti tahu juga itu enzim babi itu pada saat proses awal saja. Jadi sebagai dia penguat. Setelah hasil akhirnya itu enzim itu menghilang. Ya, sama dengan isu dulu Ajinomoto, ya. Ajinomoto kan isunya dulu pakai enzim babi. Nah, tetapi setelah dicek itu hasil akhirnya katanya hilang. Nah, tapi sekarang sudah pakai enzim babi lagi, ya. Nah, itu yang mesti dokter tahu. Ini sediaannya, ya. Dan waktu nyuntik begini ini hati-hati ya. Kalau sudah tercabut itu artinya, ya, tercabut salah cabut kita tutup ininya, tukangnya, tertekan sedikit itu langsung keluar. Tidak keluar dong. Pokoknya dia tidak keluar tapi anunya nggak bisa disuntik lagi. Ya, poin itu lantar, ya. Dan kita rugi 250.000 satu ini, ya. Dan digunakan kalau creatine clearance-nya kurang dari 30 ya mililiter. Jadi ini kalau untuk gagal ginjal masih bisa, ya, untuk gagal ginjal masih bisa. Nah, ini yang kedua, yang tidak ada pakai enzim babi ya. Jadi ini antikoagulan, jadi fondaparinux ini ya, ini lebih aman dan pemberiannya juga 24 jam sekali sehari
Ini subkutan dok ya, subkutan ya. Nah kalau yang tadi 2 kali sehari ya, sama anunya cara pakainya. Nah ini yang anti yang fibrinolytik ya. Jadi ya, ini streptokinase ya, streptokinase itu digunakan pada kasus STEMI. Jadi bukan untuk unstable, bukan untuk STEMI ya. Jadi ini untuk fibrinolytik ya. Jadi pada saat STEMI itu kita bisa buka dengan ini obat atau dengan pasang stent. Dosisnya jadi ini 1,5 juta unit ya, diinjekkan dalam 100 cc NaCl ya atau ini dan diberikan 30 sampai 60 menit ya. Jadi harus ya, dan harus dipantau yang saya bilang kemarin. Harus duduk dokter di situ ya, atau perawat duduk ya. Lihat tanda-tanda tekanan turun kah, alergi kah ya, atau ada aritmia yang berbahaya. Saya bilang kemarin kalau ada aritmia yang sedikit-sedikit ventricular systole itu justru bagus. Ini ya. Yang ini harganya kalau dokter mau tahu ini sekitar 4,5 juta ya. Nah, ya, ini 4,5 juta. Ini yang murah. Yang ini antiplase kurang memberikan perdarahan. Kalau ini gampang terjadi perdarahan. Itu yang saya bilang kemarin harus inform consent yang 2% ya. Ini terjadi perdarahan. Nah, kalau ini kurang terjadi perdarahan tetapi tetap bisa perdarahan ya. Nah, dosisnya begini ya. Jadi 1 mili ini 50 mg. Jadi dosis pertama 15 mg, terus kemudian setelah itu 50 ya, 50 mg. Jadi dosisnya tidak total itu 100 mg. Jadi harus menggunakan dua vial. Ya, harganya ini 9 juta. Jadi dokter harus pakai 2, ya. Jadi itu jadi kenanya adalah 18 juta. BPJS. Nah, itu dia. Rugi. Tapi kalau kan jadi kalau sudah untuk menolong orang itu jangan pikirkan BPJS lagi ya. Jangan pikir rugi. Nah, paling rugi 1 kali nih, ya. Yang lain kan banyak nih. Misalkan ada 20 pasien itu di CPCU, ya. Yang lain kan mungkin yang cuma pakai heparin biasa saja atau obat lain kan. Yang ini biar rugi kasih ya. Gak apa-apa. Yang penting pasien tertolong. Obat-obatan lain ya ini enggak. Kan ya nitroglycerin ya. Ini nitrat ya. Nitrat itu bisa ada yang sublingual ya, ada yang diminum, ada yang melalui infus ya. Nah, ini bisa untuk gagal jantung kongestif, untuk hipertensi emergensi. Ini 2 ini kalau pakai yang per infus ya. Nah, yang lain tuh ya untuk kalau nyeri dada ya, yang akut kita pakai yang sublingual itu isosorbit nitrat yang 5 mg. Nah, untuk hipertensi emergensi bisa ya, untuk hipertensi paru juga bisa. Nah, ini bentuknya ya. Nah, dosis yang dibaca, dosis maksimalnya tuh ya. Nah, pakai siring pump lagi ya, bukan dibolus ini ya. Ini kalsium glukonat biasanya kita gunakan pada pasien-pasien yang hiperkalemi ya. Kalau hiperkalemi kita gunakan ya, atau ya intoxikasikan ya, beta blocker ya. Tapi saya sering gunakan itu hiperkalemi ya. Jadi hiperkalemi itu kita bisa gunakan pakai diuretik, terus obat ya, obat anti kalau masih oral ya, atau kita gunakan insulin ya kalau hiperkalemi. Ya, dosisnya ini ya 10 ml dilakukan ya. Jadi tunggu, harus cepat dan ditunggu anunya ya. Habis itu diperiksa lagi EKG-nya. Jadi lihat EKG-nya, kalau lihat EKG hiperkalemi kalau ada pitol gitu ya. Jadi kita harus perhatikan. Kalau ini untuk gangguan, jadi sehingga ini mainan anestesi punya. Kita sering gunakan ya, digunakan pada saat udang paru akut ya. Jadi dosisnya itu kita gunakan setengah sampai 1 mg ya, bolus atau juga bisa maintenance ya, antara 1 sampai 2 mg ya per kilogram berat badan ya. Asal digunakan tensi ya, tensi tidak kurang dari 90. Morfin untuk kalau chest pain-nya hebat sekali ya, kalau skala pasnya itu sekitar 7 ya kita gunakan ya. Nah, tapi tidak rutin digunakan di UGD, biasanya kita gunakan di ICU atau CPCU.
Dosisnya dari satu ampul itu 10 mg ya. Jadi diencerkan dalam 10 cc NaCl, kemudian kita berikan 1 sampai 2 mg atau 1 sampai 2 cc saja ya pada saat yang nyeri fase 7 ya. Nah, insulin ini ya pada saat hiperglikemi kita gunakan insulin ya. Dan caranya itu kalau terjadi hiperglikemi yang hebat, jadi hiperkalemi itu kalium itu 5,2 atas normalnya. Kalau dia sampai 6 itu ringan, ya 6 sampai 7 itu sedang, di atas 7 itu berat. Jadi kalau sudah sedang, dokter mesti pakai yang injeksi supaya cepat kali. Ya kalau masih sampai 6, dokter bisa pakai diuretik saja ya, atau gunakan itu kalitek yang obat untuk mengeluarkan kalium. Ya kalau yang sedang sampai berat gini caranya. 10 unit insulin dites tambah dengan 20 ya atau gram kita nggak tahu 50 cc D40 nggak ada D50 ya D40. Nah kemudian kita pakai siring pump ya kita titrasi ya itu dalam 10 sampai 15 menit ya. Dan kenapa digunakan ini insulin tambah ini supaya tekanan kadar gulanya itu tidak turun sekali. Jadi digunakan D40 ya. Itu bisa digunakan. Jadi dokter pas gunakannya ini juga habis itu cek juga selain elektrolitnya cek juga glukosanya ya. Jangan sampai nanti kita cek cuma elektrolitnya tapi glukosanya turun. Orang nggak sadar juga kan. Ini midazolam ya kalau waktu kita mau menggunakan kita mau kardioversi ya untuk kasih tidurnya ini ya. Nah, kenapa dipilih midazolam bukan diazepam karena dia kerjanya cepat dan hilangnya juga cepat ya. Kira-kira kalau habis disuntikan itu paling lama itu 30 sampai 60 menit itu orang sudah bangun. Tapi kalau diazepam disuntikan 1 ampul 10 mg ya, disuntikan sampai bangunnya itu 6 jam baru dia bangun ya. Ya. Saya kira sampai di sini mungkin agak cepat karena waktu cuma 40 menit ya dan 54 slide jadi ya jadi nggak bisa. Kalau ada pertanyaan satu silakan. Iya silakan Dok. Videonya ulang nanti ya. Iya dari. Hah? Oh ya ya. Kemudian yang ketiga untuk pengejaran obat. Kalau yang disarankan menggunakan D5. Atau ya. Itu memang ada indikasi tersebut kita bisa menggunakan NaCl juga. Bisa. Yang penting yang pertama saya terakhir. Yang terakhir itu. Jadi untuk cairan pengencer, yang penting dia pokoknya dia sama dengan cairan seperti kita gitu ya. Jadi NaCl bisa, D5 bisa, RL juga sebenarnya bisa juga. Ya, nggak ada masalah. Terus yang kedua, yang pertanyaan kedua tadi, untuk dosisnya memang pertama itu karena itu berpacu pada yang ini. Saya nggak tahu itu kalau ini ini ya. Mungkin ini slide-nya belum dirubah ya. Nah, jadi memang pertama 150 kemudian bisa 150 juga ya. Karena kita yakinkan bahwa nanti jangan sampai dosisnya itu berlebihan pada saat 1 hari kan totalnya itu 2,2 gram ya. Nah, kalau 2 gitu sudah 300 terus kemudian kita maintenance-nya dengan ya dengan 360, 540 ya itu yang kita lakukan ya. Jadi boleh saja dokter ya. Tergantung sebenarnya kan ini per berat badan juga sebenarnya ya. Jangan berlebihan juga kita nanti ya boleh juga dokter kasih 300. Nah sama juga kenapa juga pada saat orang henti jantung pertama 300 kedua 150 ya. Nah itu variasi dosis saja.
Yang penting itu adalah pertama diciptakan dulu si irama sinus, ya. Mau dokter pakai 150 silakan, mau pakai 300 silakan, ya. Mungkin itu dianggap itu sama dengan kalau kita kardioversi atau DC shock. Pertama mungkin kalau kardioversi misalkan 100 joule, kemudian berikutnya 120 joule, mungkin makna begitu yang dimaksud, ya. Tapi kalau saya sih prinsip kehati-hatian aja, ya 150. Nah, biasa dengan jual begitu saja itu sudah kembali sinus, ya. Nah, kemudian pertanyaan pertama itu untuk rhythm control dengan rate control, ya. Sebenarnya yang bagus itu adalah langsung kita ke rhythm control supaya kembali ke sinus, ya. Tetapi kalau kita nggak mampu untuk melakukan rhythm control, ya, nah rhythm control itu untuk pakai anti aritmia. Ya, anti aritmia yang punya golongan Vaughan and William itu yang ada 4 klasifikasi, ya. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, ya. Nah, golongan amiodaron itu dia di kelas 2 kalau salah, ya. Nah, di kelas 2. Jadi itu untuk rhythm control. Nah, tapi kita yang penting pada saat orang aritmia itu adalah supaya nggak terjadi emboli, trombus lepas, itu rate control saja dulu. Dengan menurunkan rate itu trombus itu untuk lepas itu tidak memungkinkan, ya. Nah, tetapi makanya itu pilihan kita. Jadi kalau di jurnal-jurnal itu berdebat memang, ya, mau kita rhythm atau rate. Memang sebagusnya adalah rhythm control. Tapi kalau yang cepat adalah kita rate control dulu. Nah, setelah itu baru kita upayakan dengan rhythm control, gitu, ya. Jadi untuk rhythm control itu kita menggunakan ya amiodaron, ya, terus kemudian flecainid, enkainid, ya, terus kemudian sulfasaprolin juga termasuk juga rhythm control juga, gitu, ya, masuk itu, ya. Digoxin juga rhythm control, tapi dia lebih ke rate controlnya, ya. Nah, jadi kalau ada AF, ya, nah AF sekarang tekanan darah 980, tentu kita nggak bisa untuk rhythm control karena amiodaron kita nggak bisa gunakan. Yang aman adalah kita digoxin, ya, rate control. Ya, gitu, ya. Oke, bagus. Ada lagi satu? Nggak ada, ya? Oke. Nanti kalau ada disimpan aja, nanti kalau ada materi lain lagi ketemu saya, kita diskusi nggak pakai gitu, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi perawatan pasca himpinan ini. Terus C. Ya, memang kalau materi obat itu materi paling bagaimana nih? BP. Makanya ditaruh di pagi, biasanya siang kita taruh siang atau mengantuk tidak, ya. Nah, kita di pagi. Nah, kemarin sudah kita bahas di jantung, sekarang bagaimana setelah pasien sudah mengalami ROSC, ya. Jadi kalau kita sudah melakukan RJP, kemudian pasien sudah kembali ke irama sinus misalnya, nah sekarang apa yang harus kita lakukan untuk menjaga atau memaintenance pasien tersebut, ya. Ya, apakah kita cuma cukup dengan rawat biasa atau gimana, ya? Ya, bulan kemarin jadi setelah dimonitor itu tidak ada lagi, ya. Jadi setelah evaluasi ya, 2 menit lihat monitornya ternyata bukan VT, bukan PF, bukan asistol. Nah, selanjutnya kita periksa nadi, ya. Ingat selalu kalau pasien henti jantung itu 4 irama itu, ya. Jadi 4 irama itu, ya. PIA itu adalah apabila bukan VT, bukan PF, bukan asistol. Nah, kemudian kita raba nadi. Bila nadi tidak teraba berarti PIA masih PIA, ya. Lanjut ke RJP lagi. Kemudian kalau nadi sudah teraba berarti pasien sudah ROSC, jadi sudah kembali ke sirkulasi spontan. Ya. Apapun jenis iramanya, mau AFK, mau SPT, ya, mau AV block, junctional bradycardi, ya. Pokoknya sudah ada nadi berarti pasien itu sudah
ROSC ya. Nah, sekarang bagaimana perawatan setelah kita sudah terjadi misalnya 10 menit. Nah, sekarang bagaimana kita merawat pasien tersebut ya. Jadi ada dua fase, itu fase stabilisasi awal dan fase manajemen berkelanjutan ya. Ada dua fase ya. Nah, jadi kalau pasien sudah kembali ke ROSC ya, maka ini yang harus dilakukan. Itu yang pertama kita survei ulang ya, survei ulang lagi dari awal ya. Bagaimana jalan napasnya, airway-nya bagaimana ya. Ya, kalau misalnya sudah terpasang pipa ETT ya, kita lihat bagaimana pipanya itu ETT itu masih bagus terpasang atau sudah tercabut atau terdorong terlalu masuk ya, kita lakukan auskultasi klimatik begitu ya itu. Jadi kita perhatikan kembali jalan nafasnya, kemudian perhatikan lendirnya ya, siapa ada lendir yang bisa mengubah jalan nafas, nah itu kita harus perhatikan juga airway-nya ya. Ya, kemudian yang berikutnya kita breathing, cek breathing-nya ya. Apakah nafasnya sudah spontan ya, apakah sudah spontan, kalau misalnya sudah spontan apakah sudah cukup ya, apakah sudah cukup misalnya frekuensi 10 per menit. Kalau masih 6 kali ya itu belum cukup gitu, dia masih butuh bantuan ya. Ya. Kalau apalagi sudah tidak spontan ya, jadi kalau misalnya sudah spontan melebihi 10 per menit, mungkin pipa ETT-nya bisa kita cabut ya. Dan lagi bagaimana oksigen ya, kalau misalnya masih butuh bantuan misalnya saturasinya ya, saturasinya masih sangat kurang, 70-an 80-an ya, mungkin dengan butuh bantuan ventilator ya jangan dicabut langsung ya. Tapi kalau saturasi sudah 90-an, kemudian nampaknya sudah spontan ya, bisa kita langsung cabut ini ETT-nya ya. Kalau belum napas spontan atau belum kuat napasnya masih gasping misalnya ya, tetap disarankan untuk oksigenasi ya. Ya. Target saturasi kita adalah 92 sampai 98 ya. Jadi pertama airway, jalan napas ya, ETT-nya cek bagaimana, kemudian cek lagi bagaimana apakah ada cairan tubuh yang menghambat jalan napas ya. Yang kedua breathing, cek napasnya apakah sudah spontan, kalau sudah spontan apakah sudah tarik kuat ya. Yang kedua cek saturasinya ya. Kalau napas sudah tarik kuat, saturasi sudah bagus, kita bisa cabut ETT-nya. Tapi kalau belum tarik kuat jangan dulu ya. Nah, kemudian yang ketiga C ya, C sirkulasi hemodinamik ya. Hemodinamik kita lihat ya, target kita adalah sistolik di atas 90 ya, atau MAP-nya itu adalah di atas 45. Jadi kalau orang pasien sudah ROSC, lakukan coba cek airway-nya bagaimana ya, apakah ETT-nya bagus, auskultasi ya. Kemudian apakah lendir ya disaksikan kepada cek breathing-nya, napasnya bagaimana, kalau sudah spontan saturasi berapa 95, oke cabut ETT. Belum napas spontan berkata ETT, oksigen berapa, saturasi berapa ya, bisa ditambahkan oksigen, kalau perlu diberikan ventilator ya. Yang berikutnya adalah kalau sudah teratasi langsung lanjut ketiga, itu bagaimana kemudian coba tensi berapa tensinya, tensinya 70 lah, apa masih masalah ini, atasi tensinya ya. Bagaimana mengatasinya, bisa tensi 60 atau 70 ya, ini kan masih masalah, belum stabil. Kalau stabil kan bagaimana caranya ya, kemarin itu lari, heart rate ya, turret, volume, pompa ya, itu sebenarnya. Bisa jadi pasien sudah ROSC, kemudian tensinya ternyata 60, terus dicek ternyata SPT atau PT lagi. Atasi lagi kemudian dari awal. Kemudian kalau ini sudah bagus, lanjut ke berikutnya adalah EKG. EKG 12 ini untuk mencari kira-kira apa penyebab henti jantung ya. Kalau orang dewasa itu paling sering adalah karena masalah jantung ya, paling sering adalah karena masalah trombosis koroner ya. Ya. Bila ada STEMI ya, atau sukardiogenik ya, atau diperlukan hubungan sirkulasi mekanik misalnya ABP misalnya ya, maka kita pertimbangkan untuk
melakukan intervensi, misalnya pada saat EKG harus scanning, maka segera persiapan untuk melakukan pelindungan PCI ya, persiapan untuk lab komunikasi lab untuk persiapan untuk intervensi ya. Nah, kemudian pasien sadar ya, bisa mengikuti perintah ya, jadi kita manajemen perawatan ya, kita cek lagi masalah-masalah ini ya, tapi sudah aman ya, stabil dia, HBC stabil ya. Tapi kalau pasien tidak sadar ya, tidak sadar ya, maka selanjutnya akan dilakukan TTM, targeted temperature management ya. Jadi kita berikan kita dinginkan pasien ya, dikasih selimut ya, selimut untuk menurunkan suhu ya, dan suhu dipertahankan 32 sampai 36 derajat selama 24 jam ya. Bisa pakai yang paling bagus ya pakai selimut ini, biasanya dikasih selimut yang mendingin dan menghangatkan ada di setel ya, dipertahankan selama 24 jam. Kemudian setelah itu dinaikkan 0,25 derajat per jam sampai normal Kelvin ya. Kemudian kalau pasien tidak sadar, kita konsulkan ke saraf. Jadi kalau tidak ini, ternyata banyak yang kita lakukan ya, dari RDP sampai dia sadar. Setelah sadar kita cek ininya semua ABC-nya, baru kita konsul ke saraf. Jangan kalau pasien akan tidak sadar langsung konsul saraf ya. Lakukan dulu tindakan yang bisa dilakukan ya. Jangan langsung konsul ya. Kemudian nanti saraf ya, mungkin akan disediakan kepala, EEG ya, untuk melihat penyebab-penyebab apa yang bikin pasien tidak sadar ya. Kemudian evaluasi dan atasi penyebab jantung yang reversibel ya. Misalnya pasien-pasien dengan ACS ya, atasi ACS ya, apakah dengan trombolitik atau dengan PCI, nah, itu kita atasi penyebab yang reversibel ya. Kemudian konsultasikan ahli untuk manajemen dan pertanian ya. Tergantung kondisinya jadi penyebab yang reversibel ya 5H 5T ya. Jadi kita cari semua ini, hipovolemia, hipoksia ya, asidosis, kemudian hipohiperkalemia, hipotermia, tension pulmonar, karbonet, toksin, trombosis pulmonar atau koroner ya. Jadi untuk melihat semua ini kita harus periksa darah rutin ya, kimia darah ya, kimia darah ya apa namanya itu AGD ya, AGD untuk mencari apakah asidosis ya, kemudian cek elektrolit ya, pokoknya cek semua itu. Kalau BPJS ya, ya darah rutin, kemudian darah, AGD, ya, kemudian elektrolit, ya, kemudian dicek lagi torak foto, ya, torak foto kemudian kita ada pneumotorak, bisa juga kelihatan kalau ada trombosis pulmoner, ya, torak foto, jadi cek darah, torak foto, ya, kemudian EKG. Itu untuk mengecek semua ini ya. Kimia darah, AGD, torak foto, EKG untuk melihat 5H 5T ini ya. Oke, saya kira untuk perawatan pasien jantung cuma itu ya. Itu selanjutnya kita lihat kasus ya, contoh kasus. Laki-laki yang 20 tahun dengan diagnosis CHF. Ini kemarin sudah ini. Kemarin tiba-tiba CHF, kemudian HCI kemudian berhenti jantung, kemudian dilakukan RTP selama 10 menit. Nanti kalau ini sudah terang, ya, pasien sudah kembali ke PRO, pasien sudah terpasang ETT, intubasi sudah ya. Komponen pertama yang dievaluasi selanjutnya adalah ABCD, ventilasi dan oksigenasi ya. Airway-nya bagaimana, kemudian oksigenasinya bagaimana ya. Oke. Pada komponen ventilasi tidak didapatkan sumbatan di ETT. Jadi
Tadi kita cek ETT ya, pertama cek ETT, lihat apakah ada apa sumbatan dan nafas dengan ini misalnya. Ya. Ya, kemudian aman ya, berarti aman, aman. Tapi pasien belum bernafas spontan, ya, berarti breathingnya belum. Masalah kedua dia belum ya, belum teratasi ya. Maka yang selanjutnya dilakukan adalah apa ini? Baru ventilasi, periksa ETT, filtrasi dengan target 998 ya. Itu semua ya, itu semua ya. Jadi A, B, kita sudah. Nah, sudah ini intinya, ya. Kemudian selanjutnya Anda telah memastikan pemberian ventilasi atau sudah sama, ya sudah dikasih oksigen, sudah dicek ETT aman, ya. Satu lagi sudah tercapai. Selanjutnya adalah periksa C ya, sirkulasi hemodinamiknya. Ternyata tensinya 60, arternya 110 kali per menit. Kemudian apa yang dilakukan? Ya. Jadi kalau hipotensi selalu ingat triad kardiovaskuler, yaitu nadi, volume, pompa. Ya. Nadi ternyata 110, nggak masalah ya. Kemudian selanjutnya adalah cairan yang dicek apakah cukup atau tidak dengan melakukan fluid challenge test, itu 2-4 cc per kilo berat badan selama 10 menit. Apakah respon positif atau negatif ya. Kalau respon positif berarti tensinya naik dan turun, kalau negatif tensi turun dari naik ya. Berapa target karena resistor dan MAP? Berapa? Di atas 90 atau MAP di atas 65 ya. Pada algoritma perawatan pasca henti jantung apabila hasil kaki 12 menit belum juga adanya tes elevasi ya, yang mengarah ke timbang luka patut. Tata laksana lanjut adalah apa? Kalau tinggi tadi dapatkan segera invasif ya, segera invasif ya. Jadi pertimbangkan reperkusi koroner segera ya. Kalau ini kalau dia tidak sadar atau tidak respon. Pasien RSJ TTM dilakukan bila tidak sadar tapi tidak mengikuti perintah. Pasien sadar dan mengikuti perintah. Pasien tidak sadar. AB itu, ya AB itu, ya. Bagaimana caranya? Ya diberikan selimut, dingin, ya, atau dikompres, dikasih es di lipatan tubuhnya ya supaya dingin. Nanti susah dikontrol itu, ya. Kemudian dipertahankan suhu 32 sampai 36 selama 24 jam, ya. Kemudian dinaikkan perlahan 0,25 derajat Celcius per jam. Susah itu ya, susah sekali. Itu kayaknya susah ya. Lima tidak tahu lah, ya tidak tahu awalnya seperti itu. Kemudian penunjang yang membantu mencari penyebab yang possible adalah AGD, elektrolit, EKG, Rosen. Semua benar kan? Semua benar. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Masih 10 menit ya. Oke. Nanti kita praktik di Miyako ya. Lebih jelas nih. Ada ya? Jelas? Yang kemarin mungkin materi kemarin ada? Tidak ada lagi ya. Alhamdulillah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.